Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Lalu, apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Nah, anak-anak, mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kemudian, yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, anak-anak, tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, yang nama samarannya Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Usul Douwes Dekker untuk membalas budi baik bangsa Indonesia diantaranya adalah
di bidang pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau istilahnya transmigrasi. Nah, anak-anak, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya, sehingga kalian akan lebih memahami materi yang sudah dijelaskan oleh bu guru tadi. Pertanyaan pertama, apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah kebijakan yang dikeluarkan kolonial Belanda yang memaksa petani menanam tanaman tertentu. Lalu, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Ya, benar sekali. Yang menerapkan tanam paksa itu adalah kolonial Belanda di masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Lalu, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Nah, di sini pelaksanaan tanam paksa yaitu petani diwajibkan menanam tanaman tertentu dan diserahkan kepada kolonial Belanda. Lalu, siapakah penentang tanam paksa? Ya, benar sekali. Yang menentang tanam paksa itu adalah Multatuli alias Edward de Weesdecker. Selanjutnya, apa sih akibat dari tanam paksa? Nah, akibat dari tanam paksa, rakyat menderita wabah penyakit merajalela, gagal panen, dan juga kelaparan. Nah, terakhir, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa itu dilaksanakan diantaranya di Jawa, Sumatera Barat, Lampung, Palembang, dan juga Minahasa. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang bisa menambah pemahaman kalian ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa peristiwa perlawanan terhadap Portugis ya. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama dari Sultan Ali Mughayat Shah, yaitu pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua, perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah, yaitu pada tahun 1537 sampai dengan 1568 dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian yang ketiga, ada perlawanan dari Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis itu adalah Raja Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Kemudian pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun,
Tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan juga tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap lalu dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate lalu dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur sampai tahun 1975. Nah, anak-anak, berikut ini adalah alasan Ternate melakukan perlawanan. Karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Berikutnya adalah pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan itu antara lain Sultan Hairun dan Sultan Babullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun di Ternate. Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda melakukan perlawanan di Aceh. Hasil perlawanannya yaitu mereka berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis dan berhasil merebut benteng bahkan mengusir Portugis dari tanah Ternate. Anak-anak, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda ya. Nah, ini adalah tokoh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Berikutnya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Lalu ada Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, kemudian Silas Papare dari Papua. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, anak-anak silahkan cari sejarah dari tokoh-tokoh perlawanan ini ya. Lalu kalian bisa buat ringkasannya, sehingga kalian bisa mengetahui sejarah perlawanan mereka. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.